Pagi itu gudang telur puyuh milik Juragan Sabto sudah ramai sejak subuh. Truk kecil keluar masuk membawa peti-peti kayu berisi telur puyuh yang sudah disortir rapi. Beberapa buruh angkut terlihat bekerja cepat, sementara bagian pencatatan sibuk mencocokkan jumlah pesanan yang datang dari berbagai pasar di Jakarta. Juragan Sabto berdiri di depan gudang dengan kemeja lengan pendek dan celana kain. Tangannya memegang buku catatan, sesekali mengangguk atau memberi arahan singkat. Ia bukan tipe bos yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu diperhatikan anak buahnya. Mereka tahu, Sabto bukan orang yang suka menekan atau menipu. Usaha telur puyuh itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Awalnya kecil, hanya satu kandang dan satu motor tua untuk antar barang. Sekarang kandangnya ada di beberapa titik pinggiran kota. Dan pelanggannya bukan cuma pedagang pasar tradisional, tapi juga restoran dan catering besar. "Pak, pesanan dari pasar induk nambah lagi," lapor seorang karyawan. Sabto mengangguk. "Catat, jangan sampai telat kirim." Baginya kelancaran distribusi adalah segalanya. Ia percaya bisnis bisa bertahan lama kalau pembeli percaya dan pekerja merasa dihargai. Karena itu, gaji anak buah selalu dibayar tepat waktu, bahkan saat harga telur sedang turun. Di rumah, Bu Arum juga merasakan perubahan hidup mereka. Rumah yang dulu sempit kini sudah diperluas. Ia tak perlu lagi memikirkan uang belanja setiap hari. Namun Bu Arum tidak pernah merasa berlebihan. Ia tahu usaha suaminya penuh persaingan dan rawan masalah. Di balik kesuksesan Juragan Sabto, ada mata-mata yang mengamati dengan perasaan tidak enak. Salah satunya Hendro. Hendro dulu pernah berdiri sejajar dengan Sabto. Mereka sempat bekerja sama membuka jalur distribusi telur puyuh. Namun perbedaan cara kerja membuat hubungan mereka retak. Hendro ingin cepat untung, sering mengurangi kualitas dan bermain harga. Sabto menolak ikut cara itu. Akhirnya mereka berpisah. Sejak saat itu, usaha Hendro terus menurun. Banyak pelanggan meninggalkannya karena telur sering rusak dan pengiriman tidak tepat waktu. Utang menumpuk, gudang sepi dan karyawan satu persatu pergi. Pagi itu Hendro berdiri di sudut pasar memperhatikan truk Sabto yang sedang bongkar muat. Wajahnya datar, tapi rahangnya mengeras. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Enak banget hidupnya sekarang," gumam Hendro pelan. Pedagang pasar mulai membandingkan. Nama Sabto sering disebut-sebut sebagai pemasok paling bisa diandalkan. Sementara Hendro hanya jadi bahan keluhan. Setiap kali mendengar itu dadanya terasa panas. Bisik-bisik di pasar mulai terdengar. Ada yang bilang persaingan bisnis telur puyuh di Jakarta mulai tidak sehat. Ada yang menyebut cara kotor sering dipakai untuk menjatuhkan lawan. Namun semua itu hanya jadi obrolan warung kopi. Sabto sendiri tidak terlalu memikirkan pesaing, fokusnya hanya menjaga kualitas dan memperluas usaha pelan-pelan. Ia percaya kerja bersih akan membawa hasil baik. Namun tanda-tanda aneh mulai muncul tanpa ia sadari. Suatu malam, setelah pulang dalam keadaan lelah, Sabto merasa tubuhnya tidak enak. Bukan sakit, tapi seperti ada hawa dingin yang menetap di punggungnya. Ia mengira masuk angin dan hanya minum obat warung. Bu Arum sempat memperhatikan suaminya yang tampak pucat. "Kamu kenapa, Mas? Capek banget kelihatannya," tanya Bu Arum. "Cuma kecapean," jawab Sabto singkat. Malam itu Sabto tidur lebih cepat dari biasanya. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi berada di tempat asing. Tanah di bawah kakinya lembek, hitam dan berbau tidak sedap. Setiap melangkah kakinya seperti ditarik ke bawah. Di sekelilingnya hanya gelap dan suara air pelan seperti rawa. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi punggungnya. Sabto duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia menganggap mimpi itu hanya bunga tidur karena terlalu lelah, namun rasa dingin di tubuhnya belum juga hilang. Keesokan harinya Sabto tetap berangkat kerja. Di gudang, ia sempat merasa pusing sebentar. Pandangannya berkunang-kunang tapi ia tidak mau memperlihatkannya pada anak buah. Di sisi lain, Hendro duduk sendirian di rumah kontrakannya yang sempit. Dindingnya kusam dan kipas angin berderit pelan. Di hadapannya ada buku catatan utang dan beberapa surat tagihan. Ia menatap kosong, lalu tertawa pendek tanpa suara. "Kalau dia bisa naik, kenapa gua harus jatuh sendirian?" katanya lirih. Amarah yang dipendam lama berubah menjadi niat yang lebih gelap. Hendro merasa dunia tidak adil. Dalam pikirannya, Sabto bukan hanya lawan bisnis, tapi penyebab kehancurannya.
Malam berikutnya mimpi aneh itu kembali datang pada Sabto. Kali ini lebih jelas, ia melihat bayangan hitam bergerak di permukaan air keruh. Bau busuk terasa nyata. Saat bangun jantungnya berdebar keras. Bu Arum mulai khawatir. Ia melihat perubahan kecil pada suaminya. Sabto jadi lebih pendiam dan sering mengeluh dingin meski cuaca panas. "Mas, kamu ke dokter aja," kata Bu Arum. "Nanti aja," jawab Sabto, menolak. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekedar kelelahan. Di balik kesibukan pasar dan lalu lalang truk telur puyuh, dendam lama mulai bergerak. Sesuatu yang gelap perlahan mencari jalan masuk ke hidupnya. Dan tanpa disadari Juragan Sabto, kesuksesan yang ia banggakan telah menarik perhatian yang salah, perhatian yang tidak berniat bersaing secara jujur. Bab ini berakhir saat Sabto kembali terlelap dengan tubuh yang semakin terasa dingin, sementara bayangan rawa hitam menunggu di balik mimpinya. Perubahan pada tubuh Juragan Sabto tidak terjadi sekaligus. Awalnya hanya lemas yang datang dan pergi. Namun dalam beberapa hari, kondisinya semakin sulit disembunyikan. Saat bangun pagi, tubuhnya terasa berat seperti habis bekerja seharian penuh. Napasnya pendek dan dadanya sering terasa sesak tanpa sebab jelas. Bu Arum mulai mencium bau aneh dari tubuh suaminya. Bukan bau keringat atau bau badan biasa, tapi anyir, seperti air kotor yang lama tergenang. Awalnya ia mengira hanya masalah kebersihan atau pengaruh obat masuk angin yang diminum Sabto. "Mas, kamu mandi dulu, bau badan kamu kok bega," kata Bu Arum suatu pagi. Sabto hanya mengangguk. Ia sendiri mencium bau itu, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Setelah mandi pun bau itu tidak sepenuhnya hilang. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Saat bekerja di gudang, beberapa karyawan memperhatikan perubahan pada bos mereka. Wajah Sabto tampak lebih gelap, bukan karena matahari, tapi seperti warna kulitnya berubah tidak merata. Di leher dan lengan muncul bercak kehitaman yang sulit dijelaskan. "Pak Sabto kelihatannya sakit," bisik salah satu karyawan. Namun Sabto tetap memaksakan diri bekerja. Ia tidak ingin usaha terganggu hanya karena tubuhnya tidak fit. Tapi pada hari keempat, ia terpaksa pulang lebih awal karena pusing berat dan mual. Malamnya Bu Arum menemukan luka aneh di punggung suaminya. Luka itu basah, mengeluarkan cairan bening bercampur darah. Kulit di sekitarnya terlihat seperti membusuk. "Kamu kemana tadi sampai luka begini?" tanya Bu Arum panik. Sabto menggeleng. "Aku nggak ngerasa apa-apa." Luka itu muncul begitu saja, tanpa benturan, tanpa jatuh. Bu Arum mulai ketakutan. Ia segera mengajak Sabto ke rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh. Tes darah, ronsen, dan berbagai pemeriksaan lain tidak menunjukkan hasil yang jelas. Dokter hanya mengernyitkan dahi melihat kondisi kulit Sabto. "Secara medis, ini nggak masuk kategori penyakit tertentu," kata dokter dengan nada ragu. "Kami hanya bisa kasih obat penguat dan antibiotik ringan." Bu Arum tidak puas, tapi tak punya pilihan. Mereka pulang dengan perasaan cemas. Bukannya membaik, kondisi Sabto justru makin turun. Bau anyir dari tubuhnya semakin kuat, terutama saat malam hari. Luka-luka baru muncul di kaki dan perut. Tidurnya terganggu. Setiap malam Sabto mengigau. Ia berbicara sendiri, menyebut air, lumpur, dan tangan-tangan yang menarik tubuhnya ke bawah. Bu Arum sering terbangun karena suaminya berteriak ketakutan. Sementara itu, jauh dari rumah Sabto, Hendro menjalani malamnya dengan wajah penuh tekad. Ia keluar rumah saat hujan turun deras. Ia menutupi kepalanya dengan jaket lusuh dan membawa bungkusan kecil. Tujuannya adalah sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Lampu rumah itu redup dan halaman depannya dipenuhi tanah becek. Hendro sudah beberapa kali datang ke tempat itu, tapi baru kali ini niatnya bulat. Seorang dukun tua menyambutnya di dalam. Wajahnya keras, matanya tajam, dan bau kemenyan memenuhi ruangan. "Kamu yakin mau pakai jalan ini?" tanya dukun itu pelan. Hendro mengangguk. "Saya nggak punya pilihan." Ia menceritakan semuanya. Usaha yang hancur, hutang, rasa iri yang berubah jadi kebencian. Nama Juragan Sabto disebut dengan suara penuh emosi. Dukun itu terdiam sejenak. Lalu ia mengambil sebuah mangkuk berisi air hitam dan beberapa benda kotor yang berbau menyengat. "Ilmu ini namanya rawa rontek. Korban akan membusuk perlahan-lahan. Tapi ingat, kalau kamu ragu, lebih baik berhenti sekarang." Hendro tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan sesuatu sebagai syarat. Wajahnya tegang, tapi matanya tidak ragu. Ritual dilakukan malam itu juga.
Doa-doa dilafalkan dengan suara rendah. Air hitam dalam mangkuk bergolak perlahan. Hendro diminta menyebut nama target berulang kali. Saat ritual selesai, dukun itu menatap Hendro tajam. Mulai sekarang, jangan cari tahu kabarnya. Kalau kamu takut, akibatnya bisa balik. Hendro keluar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga ada ketakutan yang ia tekan dalam-dalam. Keesokan harinya, kondisi Sabto memburuk drastis. Bau dari tubuhnya menyebar ke seluruh rumah. Bu Arum sampai menutup hidung dengan kain. Luka-luka di kulitnya semakin basah dan menghitam. Sabto mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya melemah dan ia hanya bisa berbaring. Dokter kembali dipanggil tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada penjelasan logis. Ini bukan penyakit yang umum, kata dokter dengan jujur. Kalau terus begini, kita harus rujuk ke rumah sakit besar. Bu Arum mengangguk, tapi di dalam hatinya muncul pikiran lain. Ia teringat bisik-bisik orang pasar tentang penyakit kiriman dan persaingan kotor. Ia tidak berani menyebutkannya, tapi rasa takut itu tumbuh. Malam itu, Sabtu mengigau lebih keras. Ia menyebut nama yang tidak dikenali Bu Arum. Tangannya bergerak seolah mencoba melepaskan sesuatu yang menahan kakinya. Saat terbangun, Sabtu menangis tanpa suara. Katanya lirih, "Aku kayak mau mati pelan-pelan." Bu Arum memegang tangan suaminya erat. Ia sadar apapun yang terjadi pada Sabto bukan sekedar sakit biasa. Ada sesuatu yang bekerja di luar logika. Di sisi lain, Hendro mulai mendengar kabar bahwa Sabto jatuh sakit parah. Bukannya merasa puas, dadanya justru terasa tidak tenang. Bau anyir kadang tercium di sekitarnya, meski ia sendirian. Namun ia memilih mengabaikannya. Bab ini menegaskan satu hal, tubuh Juragan Sabto sedang dihancurkan perlahan oleh kekuatan yang sengaja dikirim. Santet Rawa Rontek telah bekerja, dan dampaknya baru saja dimulai. Malam-malam di rumah Juragan Sabto berubah jadi waktu yang paling menakutkan. Begitu matahari tenggelam dan suara kendaraan mulai berkurang, suasana rumah terasa berat. Udara di dalam kamar selalu dingin, meski kipas dimatikan. Lampu sering berkedip tanpa sebab yang jelas. Sabto semakin sering berteriak saat tidur. Teriakannya keras dan tiba-tiba, seperti orang yang sedang ditarik paksa. Kadang ia bangun sambil terengah-engah. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Tangannya mencakar spray, kakinya menendang-nendang seperti sedang berusaha lepas dari sesuatu. Bu Arum selalu terbangun setiap kali itu terjadi. Ia memeluk suaminya, mencoba menenangkan, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. "Mas, bangun, ini cuma mimpi," katanya berulang-ulang. Namun Sabto sering tidak langsung sadar. Mulutnya menggumamkan kata-kata tidak jelas. Kadang ia menyebut air, kadang menyebut bau busuk, kadang hanya mengerang pelan. Saat akhirnya benar-benar bangun, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi wajahnya. Suatu malam, Sabto terbangun sambil menunjuk ke arah sudut kamar. "Itu ada di situ," katanya dengan suara serak. Bu Arum menoleh cepat. Sudut kamar itu kosong, hanya lemari kayu dan tumpukan kardus lama. Namun Sabto bersikeras melihat sesuatu. Wajahnya pucat dan matanya mengikuti gerakan yang tidak terlihat oleh Bu Arum. "Lantainya basah, bau," lanjutnya. Bu Arum mulai merinding. Ia tidak mencium apapun selain bau anyir yang sudah beberapa hari ini menempel di rumah. Tapi cara Sabto berbicara membuat bulu kuduknya berdiri. Gangguan tidak hanya terjadi di kamar. Kadang terdengar suara air menetes di ruang tamu, padahal tidak ada pipa bocor. Pernah suatu malam Bu Arum mendengar suara seperti orang menyeret kaki di lantai, berat dan lambat dari arah dapur. Saat ia mengecek, tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya lantai dapur terlihat lembab, seperti baru terkena air. Padahal tidak ada satupun anggota rumah yang menyiram lantai malam itu. Bu Arum mulai sulit tidur. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Ia merasa rumah yang selama ini aman berubah jadi tempat asing. Bau anyir makin kuat saat malam, dan kipas angin tidak membantu apapun. Sabto sendiri semakin lemah. Ia jarang berbicara, lebih banyak menatap kosong. Sesekali ia terlihat ketakutan tanpa sebab, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar orang lain. "Kalau aku kenapa-kenapa,
"Kamu jangan tinggal di sini," ucapnya suatu sore. Bu Arum menahan air mata. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tangan suaminya yang dingin dan kurus. Di tengah ketakutan itu, Bu Arum mencoba mencari penjelasan. Ia mulai bertanya pada orang-orang pasar saat mengantar makanan untuk Sabto. Awalnya ia hanya mendengar saran biasa, pindah rumah sementara, panggil ustadz, atau coba pengobatan alternatif. Namun dari obrolan dengan pedagang lama, cerita yang berbeda mulai muncul. "Bu, maaf ya, ini cuma cerita orang," kata seorang pedagang telur tua dengan suara pelan. "Kalau sakitnya aneh dan baunya kayak gitu, biasanya bukan urusan dokter." Bu Arum terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Pedagang itu melanjutkan. "Dulu ada orang kena kiriman, gejalanya mirip, badannya kayak busuk pelan-pelan." Kata kiriman membuat dada Bu Arum terasa sesak. Ia pulang dengan pikiran kacau. Ia mulai mengingat kembali persaingan bisnis suaminya, wajah-wajah yang tidak senang melihat kesuksesan Sabto. Malam itu teror semakin menjadi. Sabto berteriak lebih keras dari biasanya. Ia bangun sambil duduk, matanya melotot. "Jangan tarik aku, jangan!" teriaknya. Bu Arum melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di kaki Sabto, spray terlihat basah dan berlumpur. Ada noda coklat kehitaman yang berbau tanah busuk. Saat lampu dinyalakan penuh, noda itu menghilang perlahan seperti diserap kain. Bu Arum gemetar. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ini bukan gangguan biasa. Keesokan paginya, ia kembali ke pasar dan mencari orang-orang lama yang dikenal punya pengalaman soal hal-hal seperti ini. Dari satu orang ke orang lain, akhirnya satu nama disebut dengan nada berbisik. "Mbah Piah." Nama itu diucapkan pelan, seolah takut terdengar orang lain. Bu Arum bertanya lebih jauh. Ia diberitahu bahwa Mbah Piah adalah nenek tua yang tinggal menyendiri, dikenal punya ajian lama yang berhubungan dengan rawa dan kematian. "Dia jarang mau nolong, kalaupun mau pasti ada syarat berat." Bu Arum mendengarkan dengan serius. Setiap kata terasa menakutkan, tapi juga memberi harapan. Ia bertanya di mana Mbah Piah tinggal. Jawabannya selalu samar tapi arahnya sama. Daerah pinggiran kota, dekat aliran sungai hitam yang jarang didatangi orang. Sepanjang hari Bu Arum diliputi dilema. Ia takut mencari Mbah Piah, tapi lebih takut jika tidak melakukan apa-apa. Kondisi Sabto tidak memberi banyak waktu. Malamnya, gangguan kembali muncul. Bu Arum mendengar suara air seperti disiram dari kamar mandi, padahal keran tertutup. Bau busuk makin kuat membuatnya mual. Ia duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Dalam hatinya, ia mengambil keputusan. Apapun risikonya, ia harus mencari Mbah Piah. Bab ini berakhir dengan Bu Arum bersiap keluar rumah keesokan harinya, membawa harapan terakhir untuk menyelamatkan suaminya dari teror yang semakin nyata dan tak terlihat wujudnya. Bu Arum berangkat pagi-pagi sekali. Ia tidak memberitahu siapapun kemana ia pergi. Sabto masih terbaring lemah saat ia pamit. Matanya setengah terbuka dan nafasnya pendek. Bu Arum hanya menggenggam tangan suaminya sebentar, lalu pergi dengan hati berat. Alamat yang ia dapat tidak jelas, hanya petunjuk arah dari mulut ke mulut. Ia harus beberapa kali bertanya pada warga sekitar, naik angkot berganti-ganti, sampai akhirnya tiba di daerah yang jarang dilewati orang. Jalanan sempit, rumah-rumah berdempetan, dan bau sungai sudah tercium sebelum terlihat wujudnya. Sungai itu hitam pekat, airnya nyaris tidak mengalir. Sampah menumpuk di pinggir, dan udara di sekitarnya lembab dan pengap. Di dekat aliran sungai itu berdiri sebuah rumah kayu tua yang miring. Catnya mengelupas, atapnya ditambal seadanya. Bu Arum berhenti di depan rumah itu. Dadanya berdebar. Tanpa sadar, tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu yang sudah kusam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang nenek tua berdiri di baliknya. Tubuhnya kecil, punggungnya agak membungkuk, rambutnya memutih seluruhnya dan diikat asal. Matanya tajam, tidak seperti orang tua pada umumnya. Tatapannya membuat Bu Arum merasa seperti sedang dibaca sampai ke dalam hati.
"Kamu telat," kata nenek itu singkat. Bu Arum tertegun. "Maaf, Mbah, saya..." "Masuk," potong nenek itu. Tanpa menunggu penjelasan, pintu dibuka lebih lebar. Bu Arum melangkah masuk dengan ragu. Di dalam rumah, suasananya pengap dan gelap. Bau tanah basah bercampur asap tipis memenuhi ruangan. Tidak ada perabot mewah, hanya tikar, meja kecil, dan beberapa benda aneh yang digantung di dinding. Nenek itu duduk perlahan di kursi kayu. "Kamu istri orang yang badannya bau rawa," katanya datar. Bu Arum tercekat. Ia belum sempat bicara apapun. "Mbah tahu?" tanyanya pelan. Nenek itu tersenyum tipis, tanpa kehangatan. "Kalau kamu cuma mau tanya dokter, kamu salah alamat." Bu Arum menelan ludah. Ia memperkenalkan diri dan menceritakan kondisi Sabto dengan suara gemetar. Ia tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Semua disampaikan apa adanya. Selama Bu Arum bicara, nenek itu hanya mendengarkan, sesekali memejamkan mata. Setelah cerita selesai, nenek itu berdiri dan mengambil sebuah mangkuk dari sudut ruangan. Isinya air keruh. Ia menaruh mangkuk itu di lantai. "Namanya rawa rontek," kata nenek itu akhirnya. "Bukan ilmu baru, ilmu lama yang jarang dipakai karena terlalu kejam." Bu Arum menatapnya dengan wajah pucat. "Yang kena akan busuk pelan-pelan, bukan mati cepat. Tujuannya bikin korban menderita," lanjut nenek itu. "Mbah, bisa ditolong?" Suara Bu Arum bergetar. Nenek itu menatap Bu Arum lama sekali. "Bisa, tapi nggak gratis." Jawaban itu membuat Bu Arum menarik nafas panjang. Ia sudah menduga. "Ada harga yang harus kamu bayar," lanjut nenek itu. "Bukan uang." Bu Arum terdiam. "Apapun itu, saya siap, Mbah," katanya akhirnya. Nenek itu menggeleng pelan. "Belum tentu kamu kuat." Ia menjelaskan bahwa ritual untuk melawan rawa rontek sangat berbahaya. Bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk orang yang terlibat. Ajian ini berhubungan dengan makhluk rawa yang tidak suka dipaksa. Jika ada keraguan, semuanya bisa berbalik arah. "Kamu harus siap kehilangan," kata nenek itu tanpa emosi. "Bukan nyawa kamu, tapi sesuatu yang kamu anggap penting." Bu Arum memejamkan mata. Dalam pikirannya, wajah Sabto muncul. Ia tahu tidak ada pilihan lain. "Aku siap, Mbah," katanya tegas. Nenek itu menghela nafas panjang. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Ritualnya harus dilakukan di malam hujan. Suamimu harus ada di rumah. Kamu nggak boleh panik apapun yang terjadi." Bu Arum mengangguk cepat. "Dan satu lagi," tambah nenek itu. "Setelah ritual dimulai, kamu nggak boleh membenci siapapun. Kalau hatimu penuh dendam, ajian ini akan makan suamimu lebih cepat." Kalimat itu menusuk. Bu Arum terdiam. Ia teringat orang-orang yang mungkin membenci kesuksesan Sabto. Namun ia memaksa diri mengangguk. Nenek itu lalu menyebut namanya. "Aku Mbah Piah." Nama itu terdengar berat, seolah membawa beban panjang. Mbah Piah mengambil beberapa benda dari kotak kayu. Kain hitam, tanah basah yang dibungkus daun, dan botol kecil berisi cairan keruh. "Ini cuma pembuka. Besok malam aku datang ke rumahmu." Bu Arum terkejut. "Mbah mau datang sendiri?" Mbah Piah menatapnya tajam. "Kalau kamu mau suamimu hidup, jangan banyak tanya." Sebelum Bu Arum pergi, Mbah Piah beri satu peringatan terakhir. "Kalau di tengah ritual, kamu dengar suara atau lihat apapun, jangan teriak, jangan panggil nama siapapun." Bu Arum mengangguk tapi tenggorokannya terasa kering. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh ketakutan. Ia belum tahu pengorbanan apa yang dimaksud Mbah Piah. Namun satu hal jelas, jalan yang ia pilih bukan jalan aman. Di rumah, Sabto tampak semakin lemah. Namun entah kenapa, Bu Arum merasa waktu mulai bergerak. Harapan kecil muncul bercampur rasa takut yang lebih besar. Bab ini berakhir dengan Bu Arum menunggu malam hujan yang akan menentukan hidup dan mati suaminya dan harga yang harus ia bayar untuk bantuan yang tidak benar-benar ikhlas. Hujan turun sejak sore dan tidak menunjukkan tanda akan berhenti.
Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah masuk ke dalam rumah Juragan Sabto. Bu Arum menutup semua jendela, lalu mematikan sebagian lampu seperti yang diperintahkan Mbah Piah. Sabto terbaring di kamar dengan kondisi semakin lemah. Nafasnya berat, dadanya naik turun tidak teratur. Kulitnya tampak lebih gelap dari hari sebelumnya, dan luka-luka basah di tubuhnya kembali muncul, lebih banyak dan lebih lebar. Menjelang malam, pintu rumah diketuk pelan. Bu Arum membuka pintu dan melihat Mbah Piah berdiri di bawah hujan. Nenek itu tidak membawa payung. Bajunya basah, tapi wajahnya tetap datar, seolah hujan tidak berarti apa-apa. "Siapkan tempat," kata Mbah Piah singkat. Bu Arum mempersilahkan masuk. Mbah Piah langsung menuju ruang tengah. Ia membuka tas kain hitam yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa benda. Mangkuk tanah basah, botol kecil berisi air keruh, kain hitam panjang, dan segenggam bunga yang sudah layu. "Kamu jangan kemana-mana," katanya pada Bu Arum. "Duduk di situ." Sabto dibaringkan di lantai ruang tengah, di alasi tikar. Bau anyir langsung menyebar. Mbah Piah berjongkok di dekat kepala Sabto, lalu menutup sebagian tubuhnya dengan kain hitam. Hujan semakin deras. Suara air di luar bercampur dengan suara tetesan dari talang rumah. Mbah Piah mulai merapalkan sesuatu dengan suara rendah. Bukan bahasa yang dipahami Bu Arum. Tangannya bergerak pelan, menaburkan tanah basah di sekeliling tubuh Sabto. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Beberapa menit kemudian, Sabto bergerak. Tubuhnya kejang pelan. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terbuka setengah. Bola matanya bergerak cepat ke kanan dan kiri. "Pegang dia," perintah Mbah Piah. Bu Arum mendekat dan memegang tangan suaminya. Tangannya dingin dan lembab. Ia menahan air mata, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba terdengar suara seperti air disiram dari sudut ruangan. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Bau busuk semakin kuat, membuat Bu Arum hampir muntah. Mbah Piah mengambil botol kecil dan memercikkan cairan keruh ke tubuh Sabto. Sabto menjerit pelan. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. "Ilmu ini lagi ditarik," gumam Mbah Piah. Di saat yang sama, jauh dari rumah itu, Hendro terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya. Bau aneh tercium di kamar sempitnya, bau yang membuat perutnya mual. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Di tangannya terlihat bercak hitam yang tidak ada sebelumnya. Saat disentuh, kulitnya terasa perih dan basah. "Apa-apaan ini?" katanya panik. Hendro berlari ke kamar mandi. Saat bercermin, ia melihat wajahnya pucat dan matanya cekung. Bau busuk semakin jelas. Ia muntah di wastafel. Cairan gelap keluar dari mulutnya. Di kepalanya muncul bayangan air hitam dan tanah lembek. Ia merasa kakinya berat, seperti tenggelam. Kembali ke rumah Sabto, ritual semakin intens. Mbah Piah berdiri dan menghentakkan tongkat kayu kecil ke lantai. Suara benturan terdengar keras. "Balik!" teriaknya. Sabto menjerit lebih keras. Tubuhnya melengkung, lalu jatuh lemas. Dari luka-luka di tubuhnya keluar cairan lebih banyak, berbau menyengat. Bu Arum hampir melepaskan pegangan, tapi ia ingat pesan Mbah Piah. Ia bertahan meski tubuhnya gemetar. Lampu ruang tengah berkedip. Angin masuk dari celah pintu meski tertutup rapat. Tirai bergerak sendiri. Mbah Piah melanjutkan bacaan dengan suara lebih tinggi. Kain hitam di tubuh Sabto bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya. "Yang kiri mulai kena," kata Mbah Piah tanpa menoleh. Di tempat lain, Hendro terjatuh di lantai kamar mandi. Ia merasa ada tangan menarik kakinya. Air dari keran menyala sendiri, mengenangi lantai. Ia berteriak, tapi suaranya terdengar teredam. Di kepalanya ia melihat rawa hitam. Bau busuk memenuhi hidungnya. Ia merangkak keluar kamar mandi, tubuhnya gemetar. "Berhenti, berhenti," katanya berulang. Ia mencoba menelpon seseorang, tapi ponselnya mati sendiri. Saat ia berdiri, pandangannya gelap sesaat. Tubuhnya terasa berat seperti ditindih. Di rumah Sabto, Mbah Piah menghentikan bacaan. Ia menatap Bu Arum. "Sekarang niat kamu diuji. Kalau kamu masih benci orang yang kirim, bilang sekarang." Bu Arum menangis.
Ia teringat penderitaan suaminya, tapi juga kata-kata Mbah Piah. Ia menggeleng pelan. "Saya cuma mau suami saya hidup," katanya lirih. Mbah Piah mengangguk. Ia kembali melanjutkan ritual. Tanah basah di lantai mulai mengering sendiri, bau busuk perlahan berkurang. Sabto mengerang pelan, nafasnya mulai lebih teratur, tubuhnya tidak lagi kejang. Di tempat Hendro, teror mencapai puncaknya. Ia berteriak saat merasa tubuhnya diseret ke lantai yang basah. Di cermin, bayangannya tampak berubah. Kulitnya menghitam di beberapa bagian. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Apa yang ia kirim sedang kembali kepadanya. Menjelang tengah malam, hujan mulai reda. Mbah Piah berhenti. Ia duduk kelelahan. "Sudah," katanya singkat. Bu Arum menatap Sabto. Suaminya masih lemah, tapi nafasnya stabil. Bau anyir hampir hilang. Namun Mbah Piah menambahkan satu kalimat yang membuat Bu Arum kembali tegang. "Belum selesai, ini baru awal. Kalau ia kuat, ia hidup. Kalau tidak, semuanya bisa berubah." Bab ini berakhir dengan Sabto terbaring antara hidup dan mati, sementara Hendro mulai merasakan balasan dari ilmu yang pernah ia lepaskan. Hujan turun sejak sore dan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah masuk ke dalam rumah Juragan Sabto. Bu Arum menutup semua jendela, lalu mematikan sebagian lampu seperti yang diperintahkan Mbah Piah. Sabto terbaring di kamar dengan kondisi semakin lemah. Napasnya berat, dadanya naik turun tidak teratur. Kulitnya tampak lebih gelap dari hari sebelumnya, dan luka-luka basah di tubuhnya kembali muncul, lebih banyak dan lebih lebar. Menjelang malam, pintu rumah diketuk pelan. Bu Arum membuka pintu dan melihat Mbah Piah berdiri di bawah hujan. Nenek itu tidak membawa payung, bajunya basah, tapi wajahnya tetap datar, seolah hujan tidak berarti apa-apa. "Siapkan tempat," kata Mbah Piah singkat. Bu Arum mempersilahkan masuk. Mbah Piah langsung menuju ruang tengah. Ia membuka tas kain hitam yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa benda. Mangkuk tanah basah, botol kecil berisi air keruh, kain hitam panjang, dan segenggam bunga yang sudah layu. "Kamu jangan kemana-mana," katanya pada Bu Arum. "Duduk di situ." Sabto dibaringkan di lantai ruang tengah dialasi tikar. Bau anyir langsung menyebar. Mbah Piah berjongkok di dekat kepala Sabto, lalu menutup sebagian tubuhnya dengan kain hitam. Hujan semakin deras, suara air di luar bercampur dengan suara tetesan dari talang rumah. Mbah Piah mulai merapalkan sesuatu dengan suara rendah, bukan bahasa yang dipahami Bu Arum. Tangannya bergerak pelan, menaburkan tanah basah di sekeliling tubuh Sabto. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Beberapa menit kemudian, Sabto bergerak. Tubuhnya kejang pelan. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terbuka setengah, bola matanya bergerak cepat ke kanan dan kiri. "Pegang dia," perintah Mbah Piah. Bu Arum mendekat dan memegang tangan suaminya. Tangannya dingin dan lembab. Ia menahan air mata, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba terdengar suara seperti air disiram dari sudut ruangan, padahal tidak ada apa-apa di sana. Bau busuk semakin kuat, membuat Bu Arum hampir muntah. Mbah Piah mengambil botol kecil dan memercikkan cairan keruh ke tubuh Sabto. Sabto menjerit pelan, suaranya seperti tertahan di tenggorokan. "Ilmu ini lagi ditarik," gumam Mbah Piah. Di saat yang sama, jauh dari rumah itu, Hendro terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Keringat membasahi tubuhnya. Bau aneh tercium di kamar sempitnya. Bau yang membuat perutnya mual. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Di tangannya terlihat bercak hitam yang tidak ada sebelumnya. Saat disentuh, kulitnya terasa perih dan lembab. "Apa-apaan ini?" katanya panik. Hendro berlari ke kamar mandi. Saat bercermin, ia melihat wajahnya pucat dan matanya cekung. Bau busuk semakin jelas. Ia muntah di wastafel, cairan gelap keluar dari mulutnya. Di kepalanya muncul bayangan air hitam dan tanah lembek. Ia merasa kakinya berat, seperti tenggelam. Kembali ke rumah Sabto, ritual semakin intens. Mbah Piah berdiri dan menghentakkan tongkat kayu kecil ke lantai. Suara benturan terdengar keras. "Balik!" teriaknya. Sabto menjerit lebih keras. Tubuhnya melengkung lalu jatuh lemas. Dari luka-luka di tubuhnya keluar cairan lebih banyak, berbau menyengat.
Bu Arum hampir melepaskan pegangan, tapi ia ingat pesan Mbah Piyah. Ia bertahan meski tubuhnya gemetar. Lampu ruang tengah berkedip, angin masuk dari celah pintu meski tertutup rapat. Tirai bergerak sendiri. Mbah Piyah melanjutkan bacaan dengan suara lebih tinggi. Kain hitam di tubuh Sabto bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Yang kirim mulai kena, kata Mbah Piyah tanpa menoleh. Di tempat lain, Hendro terjatuh di lantai kamar mandi. Ia merasa ada tangan menarik kakinya. Air dari keran menyala sendiri, menggenangi lantai. Ia berteriak, tapi suaranya terdengar teredam. Dalam kepalanya, ia melihat rawa hitam. Bau busuk memenuhi hidungnya. Ia merangkak keluar kamar mandi, tubuhnya gemetar. "Berhenti, berhenti," katanya berulang. Ia mencoba menelpon seseorang, tapi ponselnya mati sendiri. Saat ia berdiri, pandangannya gelap sesaat. Tubuhnya terasa berat seperti ditindih. Di rumah Sabto, Mbah Piyah menghentikan bacaan. Ia menatap Bu Arum. "Sekarang niat kamu diuji. Kalau kamu masih benci orang yang kirim, bilang sekarang." Bu Arum menangis. Ia teringat penderitaan suaminya, tapi juga kata-kata Mbah Piyah. Ia menggeleng pelan. "Saya cuma mau suami saya hidup," katanya lirih. Mbah Piyah mengangguk. Ia kembali melanjutkan ritual. Tanah basah di lantai mulai mengering sendiri. Bau busuk perlahan berkurang. Sabto mengerang pelan. Napasnya mulai lebih teratur. Tubuhnya tidak lagi kejang. Di tempat Hendro, teror mencapai puncaknya. Ia berteriak saat merasa tubuhnya diseret ke lantai yang basah. Di cermin, bayangannya tampak berubah. Kulitnya menghitam di beberapa bagian. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Apa yang ia kirim sedang kembali kepadanya. Menjelang tengah malam, hujan mulai reda. Mbah Piyah berhenti. Ia duduk kelelahan. "Sudah," katanya singkat. Bu Arum menatap Sabto. Suaminya masih lemah, tapi napasnya stabil. Bau anyir hampir hilang. Namun Mbah Piyah menambahkan satu kalimat yang membuat Bu Arum kembali tegang. "Belum selesai, ini baru awal. Kalau dia kuat, dia hidup. Kalau tidak, semuanya bisa berubah." Bab ini berakhir dengan Sabto terbaring antara hidup dan mati, sementara Hendro mulai merasakan balasan dari ilmu yang pernah ia lepaskan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di sekitar Juragan Sabto perlahan kembali berjalan seperti biasa. Gudang dan jalur distribusi usahanya kembali aktif, para pekerja kembali beraktivitas, dan nama perusahaannya tidak lagi dibicarakan dengan nada ketakutan. Namun ada satu hal yang jelas berubah. Juragan Sabto bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Ia masih menjalankan bisnisnya, tapi dengan cara yang jauh lebih hati-hati. Ia tak lagi tergoda memperluas usaha dengan cara mematikan pesaing. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan panjang, seolah bayangan malam-malam sakitnya masih berdiri di belakang punggungnya. Bau busuk yang dulu tak kasat mata, mimpi-mimpi tentang rawa gelap dan rasa sesak di dada itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Semua itu menjadi pengingat bahwa nyawanya pernah berada di ujung yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bu Arum tetap setia mendampingi suaminya. Namun sejak kejadian itu, ia menjadi pribadi yang lebih waspada. Ia paham bahwa kesetiaan bukan hanya soal bertahan di saat susah secara ekonomi, tapi juga tentang berdiri bersama ketika ancaman datang dari arah yang tak bisa dijelaskan logika. Ia tak lagi menganggap remeh firasat buruk, doa, atau peringatan kecil yang dulu sering diabaikan. Baginya, keselamatan keluarga kini jauh lebih penting daripada ambisi apapun. Mbah Piyah seperti biasa, kembali ke kehidupannya yang sunyi. Ia menolak semua ucapan terima kasih berlebihan dan tak pernah membicarakan apa yang telah ia lakukan. Bagi orang-orang yang tahu, namanya tetap disebut dengan nada hormat sekaligus takut. Ia sadar betul bahwa ilmu yang ia miliki bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Ia hanya memastikan keseimbangan kembali, lalu memilih menjauh, agar tak ada yang tergoda menggunakan jalan gelap untuk kepentingan pribadi. Tentang Hendro, kisahnya berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Ada yang bilang ia sakit mendadak, ada yang menyebut ia menghilang begitu saja dari peredaran bisnis. Yang pasti, namanya perlahan lenyap, seolah tak pernah ada. Bagi mereka yang paham, itu bukan sekedar nasib buruk,
melainkan akibat dari pilihan yang ia buat sendiri. Dari kisah ini, banyak pelajaran pahit yang bisa diambil. Dendam dalam dunia bisnis dapat menghancurkan akal sehat dan menghapus batas kemanusiaan. Ilmu hitam mungkin terlihat seperti jalan pintas, tapi selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Keserakahan dan iri hati adalah pintu masuk paling mudah bagi kejahatan yang tak terlihat namun mematikan. Dan pada akhirnya, keselamatan sejati tidak pernah datang dari menjatuhkan orang lain, melainkan dari kejujuran, kewaspadaan, dan keberanian untuk berhenti sebelum semuanya terlambat.